Sampai hari ini tidak ada satupun ulama, tokoh besar agama, sampai hari ini tidak ada satupun kekuatan organisasi Islam, bahkan yang punya anggota puluhan juta tidak mampu menghadapi daripada berbagai manuver yang selama ini memusuhi Islam. Ya, silakan. Bagaimana Palestina sekarang porak-poranda dan semua tidak berdaya, hanya berkoar-koar saja. Insya Allah Majelis Gajah akan menancapkan tonggak berikutnya, yaitu dalam beberapa hari ke depan kita akan menyelesaikan master plan, ya, Mubasyirat, di mana master plan ini insya Allah mungkin pertama kali dalam sejarah. Pertama kali dalam sejarah peradaban umat bisa jadi demikian. Bahwa insya Allah master plan mimpi itu memiliki nilai pengetahuan tentang intelijen yang pasti benar. Karena itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana master plan mimpi ini akan berfungsi sebagai petunjuk, kabar gembira dan peringatan bagi dunia. Bukan hanya bagi Majelis Gajah, tapi juga bagi semua pihak di berbagai belahan dunia. Dan bukan hanya untuk kepentingan umat muslim, tapi juga kepentingan non-muslim yang percaya dengan mimpi. Rekan sekalian, master plan mimpi ini insya Allah tidak lama lagi kami akan serahkan kepada pemerintah Republik Indonesia dan kepada jajaran-jajaran petinggi-petinggi negaranya yang terkait. Master plan mimpi ini juga kita akan serahkan kepada kedubes-kedubes, wabil khususnya kedubes negara-negara muslim. Kita juga akan menyampaikan kepada semua media massa, termasuk media massa negara-negara muslim khususnya. Dan ini bisa diakses di website kami. Inilah tonggak sejarah berikutnya yang akan kita tancapkan, ya. Insya Allah, walaupun kami ini bukan kumpulan para ahlul kitab, tetapi kami kumpulan-kumpulan orang-orang intelektual yang bisa membaca kitab dalam pengertian, katakanlah Ibnu Sirin tadi. Membaca kitab saat ini tidak perlu harus dalam teks aslinya. Banyak sekali yang sudah diterjemahkan. Yang diterjemahkan oleh ahli-ahli penterjemah tentunya. Jadi membaca kitab sekarang ini sudah lebih mudah sebetulnya. Asal Anda bisa browsing di e-books. Hampir semua kitab-kitab ulama yang ada berderet di kiai-kiai, di habib-habib itu, kita bisa miliki dengan mudah. Hanya membayar berapa? 20.000, 15.000, sudah bisa download. Udah lengkap. Yang dipunyai oleh para kiai bisa kita miliki.
Bahkan yang tidak dipunyai kiai, kita bisa miliki sekarang. Jadi, para yang disebut dengan tanda kutip, para ulama sekarang ini, ya, Anda semua harus mulai memahami ini semua. Ya, belum tentu orang yang bukan kelompok ahlu kitab tidak memahami apa yang Anda pahami. Karena sekarang ilmu sudah terbuka, ya. Rekan sekalian, master plan Mubasyirat ini memiliki tujuan agar umat di berbagai belahan dunia menyadari bahwa kita akan masuk kepada fase sedang berproses kepada fase yang sangat amat berat yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling berat adalah banyaknya orang-orang Islam yang murtad karena kemunculan Dajjal. Inilah yang paling berat, pertaruhan, ya, akhirat. Jika kita salah melangkah, kita coba tidak memahami petunjuk, hanya mengandalkan bersombong dengan ilmu, maka hati-hati, Dajjal pun jauh lebih punya ilmu dibandingkan dengan yang disebut tanda kutip ulama-ulama saat ini. Karena di dalam petunjuk beberapa mimpi mubasyirat, Dajjal justru menyerap semua ilmu. Bisa dibayangkan, ya. Dajjal pun bisa jadi menyerap ilmu takwil mimpi. Dajjal menyerap ilmu para nabi. Dajjal menyerap ilmu-ilmu yang lain. Maka Dajjal berani mengatakan, sayalah Al-Masih itu. Ya. Rekan sekalian, inilah tujuan daripada apa itu master plan mimpi atau master plan mubasyirat, yaitu menyampaikan petunjuk, menyampaikan kabar gembira sekaligus peringatan dari Allah langsung kepada umat akhir zaman. Inilah fungsi dari master plan. Dengan tujuan apa? Agar umat kita ingin coba melalui tangan kita membantu menyelamatkan. Bukan yang punya hak untuk menyelamatkan, tetapi kita hanya membantu membuka hidayah dan membantu menyelamatkan umat di ujung akhir zaman. Itulah tujuan kita. Tidak ada lagi yang lain. Dan bahkan alhamdulillah, karena kita tidak terikat dengan uang. Selama ini semua majelis gajah tidak minta upah kepada siapapun. Bahkan kepada yang meminta kita untuk menyampaikan mubasyirat ini, walaupun hanya kepada 5 orang, walaupun hanya kepada 10 orang, walaupun jauh kita akan datang. Dan tidak perlu dibayar, tidak perlu diganti tiketnya, tidak perlu apa-apa. Kalau memang memerlukan kehadiran kami siap datang. Insya Allah Majelis Gajah sudah ada perwakilannya di seluruh daerah. Tinggal kami mengutus teman-teman untuk mendatangi rekan-rekan sekalian yang ingin menjelaskan tentang mubasyirat. Rekan sekalian, itulah tonggak sejarah berikutnya yang sedang kami gulirkan. Dan insya Allah bentuk laporannya pun kita akan membuat laporan sebaik mungkin. Dengan metode-metode yang dianggap ilmiah, dengan metode-metode yang dianggap layak untuk dibaca oleh orang-orang yang berkelas. Inilah saya kira tonggak sejarah kedua, ya, yang sedang kita gulirkan. Mudah-mudahan tonggak sejarah yang terus ditancapkan oleh Majelis Gajah bisa membawa sedikit
pencerahan kepada umat. Mudah-mudahan tonggak sejarah yang Majelis Gajah sedang tancapkan ini membuka lembaran baru dari kegelapan yang sedang dialami oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Kegelapan yang penuh dengan kesyirikan, kegelapan yang menjauh dari rahmat Allah, dan kegelapan yang membawa kesulitan bagi umat Islam di berbagai belahan dunia, yang sudah terang benderang kita saksikan, yang sudah terang benderang kita rasakan. Sampai hari ini tidak ada satupun ulama, tokoh besar agama, sampai hari ini tidak ada satupun kekuatan organisasi Islam, bahkan yang punya anggota puluhan juta tidak mampu menghadapi daripada berbagai manuver yang selama ini memusuhi Islam. Ya, silakan. Bagaimana Palestina sekarang porak-poranda dan semua tidak berdaya, hanya berkoar-koar saja, hanya mampu menyampaikan keprihatinan. Bahkan di PBB pun kita selalu kalah telak hanya karena dominasi satu kelompok atau satu negara. Kesepakatan apapun dari mayoritas negara hanya cukup dipeto oleh satu negara saja, Amerika. Sudah gugur, tidak bisa apa-apa. Inilah contoh-contoh kezaliman dunia yang sekarang ini kita alami. Dan Allah sudah memberi petunjuk. Allah tidak akan menolong umat manusia selama dunia ini penuh dengan kegelapan. Dan itu terbukti dari fakta-fakta yang sudah kita saksikan sama-sama. Apa itu? Manusia hidupnya penuh dengan kesyirikan. Dimanapun, di wilayah manapun, hampir semua tidak pernah lepas dari kesyirikan. Bahkan di Mekah, di Madinah juga banyak kesyirikan terjadi. Ya, bagaimana ketika saya berkunjung ke dua kota itu, waduh, foto raja-raja berjejer di jalanan, ya, besar-besar. Di gedung-gedung juga demikian. Kita perhatikan pertemuan para kepala negara di Arab Saudi, lihat foto raja di belakangnya, ya. Jadi inilah contoh bagaimana dunia penuh dengan kegelapan. Karena satu sebab, yaitu perbuatan syirik yang begitu Allah sangat benci. Bahkan ketika kita dalam lumpur kesyirikan, maka hancurlah semua ibadah kita. Ketika kita di dalam wilayah yang masih berbuat syirik, maka kita sulit untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah mengapa baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, semua kesulitan kita, semua masalah kita, ketika ditanya kepada baginda, semua berujung kepada ujalahlah. Untuk menghindari fitnah Dajjal, ujalahlah. Untuk menyelamatkan agama kita, ujalahlah. Berarti orang yang belum ujlah, silahkan ditafsirkan. Ya, bisa jadi orang tersebut belum tentu bisa menjalankan hak-hak Allah. Ya, dan inilah hal-hal yang menurut saya dan kita harus dipikirkan secara luas oleh semua pemangku kepentingan. Dan insya Allah, sesuai dengan beberapa mubasyir teman-teman, pada akhirnya pemerintah Republik Indonesia akan mulai mendengar mubasyir ini. Dan insya Allah, mudah-mudahan salah satu jalan melalui langkah Majelis Gajah untuk menancapkan tonggak sejarah, membuat master plan mimpi, ya.